Dipersembahkan oleh, didukung oleh pemirsa. Jemaah Haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi menghadapi tantangan cuaca panas. Jemaah haji diingatkan untuk menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan. Suhu di Mekah, Arab Saudi rata-rata berkisar 41 hingga 42 derajat Celcius. Kondisi ini membuat jemaah rentan terkena sengatan panas, terutama mereka yang lansia. Tim kesehatan mengimbau jemaah haji menjaga asupan minum untuk mencegah dehidrasi. Jemaah juga diminta menggunakan alat pelindung diri seperti topi dan kacamata hitam saat beraktivitas di luar ruangan. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri beribadah di Masjidil Haram saat cuaca panas. Data terkini dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah, terdapat 41 jemaah yang dirawat. Sebagian jemaah dirawat karena penyakit bawaan sejak di tanah air, sementara untuk jemaah wafat tercatat 16 orang. Kami kemarin sudah membuat himbauan ke semua sektor untuk jemaah haji bahwa jika ada jemaah haji yang baru datang dari Madinah atau dari Indonesia, kami himbau untuk minimal istirahat 6 jam sebelum melakukan umroh wajib. Jemaah Haji Indonesia yang masih berada di Madinah, Arab Saudi memanfaatkan waktu untuk berziarah ke sejumlah tempat-tempat bersejarah di kota suci tersebut. Informasi selengkapnya kami bergabung dengan jurnalis Metro TV Aisyah Biadinar yang mengikuti kegiatan ziarah jemaah haji khusus Patuna. Aisyah, kemana saja tujuan ziarah hari ini dan bagaimana perjalanannya? Baik, Kania. Pada hari ini jemaah haji khusus Patuna melaksanakan ziarah ke sejumlah tempat bersejarah yang berada di sekitar kota Madinah. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Masjid Quba, di mana masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada saat ia hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, diriwayatkan dalam pembangunan masjid ini, Nabi Muhammad SAW sendiri bersikeras untuk turut membangun masjid, bahkan ikut serta mengangkut batu-batu yang akan digunakan sebagai bahan pembangunan. Nah, selain itu ada pula keistimewaan lain dari Masjid Quba ini, yaitu Rasulullah sendiri bersabda bahwa siapa yang melakukan wudhu dan juga kemudian melaksanakan sholat di Masjid Quba ini, maka pahalanya setara dengan pahala umroh. Maka tidak heran ada jutaan jemaat pada setiap tahunnya mengunjungi Masjid Quba ini karena manfaatnya yang begitu besar. Bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah sendiri juga kerap melaksanakan sholat di Masjid Quba ini. Lokasi lain yang kami kunjungi yaitu adalah Jabal Uhud atau Gunung Uhud yang merupakan saksi bisu perang Uhud yang nyaris menewaskan Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, saat ini Jabal Uhud menjadi situs sejarah dan dikunjungi oleh jutaan umat muslim setiap tahunnya. Kania. Ya, Aisyah, lalu apa sebenarnya keutamaan atau tujuan dari kegiatan ziarah ini? Ya, Kania, perjalanan kali ini dimaksudkan selain untuk menambah pahala bagi jemaah dalam yang melaksanakan sholat di Masjid Quba, perjalanan kali ini juga sekaligus menjadi napak tilas dan juga momen untuk menambah keimanan bagi para jemaah. Khususnya di Jabal Uhud, di mana kita diingatkan untuk selalu menuruti dan menaati aturan dan larangan-larangan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dikisahkan pada perang Uhud ini, pasukan pemanah yang berada di atas bukit ini melanggar perintah Rasulullah dan untuk tetap berada di atas bukit, mereka turun untuk mengambil harta rampasan perang kala pasukan kafir Quraisy ini hendak kembali ke Mekah. Namun melihat kesempatan tersebut, pasukan kafir Quraisy pun berbalik arah kembali ke arah pasukan muslimin dan menyerang kembali kaum muslimin dengan sangat telak dan hampir membunuh Rasulullah SAW sendiri. Untuk kisah selengkapnya kita simak penjelasan dari pembimbing Haji Patuna Travel, Ustadz Ahmad Junaidi. Ini Jabal Uhud. Jabal Uhud itu tempat terjadinya perang Uhud setelah perang Badar terjadi setahun sebelumnya. Jadi kekalahan orang Quraisy dalam perang Badar, mereka akan menuntut balas pada tahun berikutnya
maka terjadilah di tempat ini di Jabal Uhud, maka disebut dengan perang Uhud. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat Jabal Uhud di dunia, dia akan melihat nanti Jabal Uhud ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan ya. Ya, baiklah Aisyah Miadinar, terima kasih atas laporan Anda dan selalu jaga kesehatan tentunya. Kita beralih ke informasi lainnya. Tangis haru mengiringi keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Jombang menyebut jemaah asal Jombang banyak yang lansia dan beresiko tinggi sehingga butuh perhatian khusus. Total ada 1.174 jemaah calon haji asal Jombang yang terbagi menjadi 4 kloter. 2 kloter telah diberangkatkan lebih dahulu, sementara 2 kloter lainnya baru berangkat pada sore hari ini. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Jombang memberikan catatan bahwa mayoritas jemaah calon haji asal daerah tersebut adalah lansia. Untuk itu perlu perhatian khusus dari tim medis di Arab Saudi. Lok Sumawe Aceh sebanyak 171 jemaah calon haji mengikuti tradisi pesuja atau tepung tawar yang digelar pemerintah daerah setempat. Tradisi ini berlangsung di Masjid Agung Islamic Center Kota Lok Sumawe sebagai simbol pelepasan dan doa keselamatan untuk jemaah calon haji. Jemaah Lok Sumawe akan bergabung dengan kloter 7 Aceh Utara yang dijadwalkan berangkat 4 Juni mendatang.